Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Yakim dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini berisi tentang pembelajaran Autodesk Inventor, materi assembly, dan presentation. Nah, di video sebelumnya, kita sudah mempelajari dan memahami penggunaan fitur dan jenis-jenis constraint yang akan kita gunakan untuk merakit atau assembly. Pada video ini, kita akan mempraktekannya dengan fitur Dynamic Simulation. Tujuannya agar kalian bisa menentukan urutan perakitan dalam bentuk animasi dengan Dynamic Simulation. Langsung saja. Sebelum kita melakukan assembly dari ragum, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang kita gunakan yang ada kaitannya saat melakukan assembly dari ragum, yaitu sebuah fitur Place from Content Center dan Plan. Langsung saja kita mulai dari Place from Content Center. Nah, kegunaan Place from Content Center di Autodesk Inventor ini fungsinya untuk memasukkan komponen standar langsung ke assembly tanpa harus dibuat manual atau lewat ball connection. Nah, part yang dapat kita masukkan itu seperti baut, mur, beberapa part yang lain dari sheet metal, serta gear dan pin. Langsung saja saya akan memberikan contoh. Kita pilih bolt dulu. Kita masukkan hex head di sini. Lalu kita pilih jenis bolt yang akan kita gunakan bebas. Kita ambil contoh AS1110. Kita klik OK. Nah, kita pilih di mana baut ini akan diletakkan. Saya sudah membuatkan lubangnya di sini. Maka bautnya otomatis akan menyesuaikan ukuran dari lubang yang telah kita buat. Kita tempelkan di sini kayak seperti menggunakan constraint. Pada hijau-hijau ini kita klik OK. Kita tentukan panjangnya dari kursor bawah sini. Kita tarik, maka panjangnya akan menyesuaikan yang apa yang kita butuhkan. Kita klik Apply. Lalu kita klik ESC atau Done. Jika sudah, maka muncul bautnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasangkan murnya. Kita klik lagi Place from Content Center. Kita pilih nut atau mur. Kita pilih yang hex. Kita pilih yang AS112. Kita klik OK. Nah, kita masukkan mur ini ke dalam ini. Dengan cara memasukkannya pada bagian poros dari baut tersebut. Nah, jika dia sudah muncul seperti itu, langsung saja kita tempelkan seperti ini. Kita klik kiri, lalu kita klik Apply. Maka akan muncul seperti ini. Inilah guna dari Place from Content Center ya teman-teman, yang akan kita gunakan pada saat melakukan assembly ragum. Selanjutnya ada fitur yaitu Plan. Nah, Plan ini digunakan untuk membuat rangkaian sebuah part dan sketch dari part yang akan kita tambah. Jika kita akan membuat part yang lengkungan ini, kita akan sulit mencari bidang datar dari sketchnya. Maka dari itu, Plan ini membantu kita untuk memudahkan menambahkan sketch pada bagian yang sulit kita jangkau untuk meningkatkan ketelitian dan konsentrasi dari part yang kita buat, agar part yang kita buat itu menjadi presisi dan jelas. Kita pilih plan di sini. Kita pilih offset from plan. Maka pilihlah part yang akan kita gunakan. Bidangnya dari sini. Jika panahnya ke kanan, kita akan membuatnya bagian kiri tengah-tengah ini. Kita minuskan saja. Dengan contoh minus 25. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul garis plan tengah ini yang membantu kita untuk memudahkan kita saat melakukan sketch baru atau melakukan constraint saat kita menempelkannya pada fitur matte atau angel dan tangan. Oke, langsung saja kita ke video tutorial tentang pembelajaran assembly ragum. Bisa kita lihat di sini merupakan sebuah job sheet dari ragum.
Jika Anda telah membuat part-part dari job set ini, maka Anda bisa melakukan assembly pada Autodesk Inventor. Langsung saja ke videonya. Kita klik New, kita pilih Metric dan Assembly Standard MMIM, kita klik Create, lalu kita klik Place, kita pilih semua part-part ragum yang akan kita assembly dan pastikan tidak ada yang tertinggal ya teman-teman. Klik Open, lalu kita klik kiri, lalu klik kanan dan klik OK. Kita geser terlebih dahulu part-part yang akan kita constraint agar memudahkan kita saat melakukan constraint-nya nanti. Tidak lupa untuk bagian rumah ragumnya kita grounded agar tidak memudahkan dia bergerak selama pelaksanaan constraint. Kita pilih constraint, kita tempelkan sisi kiri dari jauh ragum, kita klik, kita pilih flush, kita tempelkan agar sejajar dengan permukaan rumah ragum. Apply. Lalu kita tempelkan juga bagian atas permukaannya dengan rumah ragum dengan fitur constraint made. Kita klik apply. Dan tidak lupa untuk melakukan constraint pada bagian belakangnya agar sejajar dengan permukaan. Kita klik flush, kita klik part pertama dan part kedua sehingga dia menjadi sejajar. Lalu klik apply. Lalu kita tempelkan bagian atas dari permukaan rumah ragum dengan movable jaw yang akan bergerak nantinya. Kita klik apply. Lalu kita flush untuk bagian plane tengah dari kedua part sehingga dia bergerak di antara tengah-tengah. Bisa kita lihat dia bergerak di antara tengah-tengah. Selanjutnya kita tempelkan pengunci dengan tuas ulir. Kita pilih bagian atas dari rumah ragum. Lalu kita tempelkan bagian bawahnya sehingga seperti ini. Kita pilih flush agar dia sejajar. Klik apply. Lalu kita sejajarkan lagi pada bagian kirinya sehingga dia sejajar sama dengan movable jauhnya nanti. Lalu kita pilih mate untuk menempelkan atau mengeluarkannya sehingga dia tertempel dari luar. Kita pilih part pertama yaitu movable jauh dan sudut dari sisi kedua. Kita klik apply. Jika sudah, pastikan dia tertempel. Jika sudah seperti ini, kita akan tempelkan tuas ragumnya. Pertama, kita masukkan dulu penggerak ragumnya ke dalam tuas ragum ulirnya. Kita klik apply. Dan kita akan melakukan demode agar kedua part ini menjadi satu rangkaian dengan cara melakukan demode pada kedua part ini. Kita pilih semua objek, klik komponen, pilih demode. Nah, kita save dahulu namanya apa pada bagian standar MMIM dengan bagian metrik. Klik OK, kita ubah namanya agar memudahkan kita saat input partnya nanti. Klik OK, klik yes. Jika sudah, dia akan menjadi satu kesatuan pada bagian assembly pertama. Lalu kita tempelkan pada bagian dari rumah ragumnya. Kita klik tuas poros dari tuas ragum. Kita klik lingkaran, lalu kita pilih balik sehingga dia searah keluar. Kita klik apply. Lalu kita masukkan tempelkan kedua movable jauh itu dengan tuas ulir
agar dia menempel dan saling berikatan. Kita klik apply. Dan pastikan dia tidak tersangkut dan tidak gagal ya teman-teman, agar saat melakukan assembly nanti pada bagian dynamic simulation dia tidak kacau. Lalu kita constrain bagian luar dari rumah ragum dan movable jaw-nya. Pastikan tertempel dan klik apply. Lalu kita pastikan pada bagian constraint yang terakhir kita suppressnya nyalakan agar tidak mematikan gerakan sehingga bisa diaktifkan untuk dynamic simulation. Seluruh constraint pada parts dari ragum, maka selanjutnya kita langsung saja ke environment untuk melakukan gerakan motion menggunakan dynamic simulation pada ragum. Kita klik environment, lalu kita pilih dynamic simulation, kita insert join, kita pilih screw untuk gerakannya. Komponen 1 kita pilih terlebih dahulu awal dari movable jaw pada tuas ragum. Lalu yang kedua komponennya yaitu ujung dari tuas ulir ragum. Nah, di sini kita tentukan pitch-nya yaitu menggunakan 1,5 untuk jenis ragum yang di video kali ini. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari bentuk ulir pada tuas ragum kalian masing-masing ya teman-teman. Kita pilih apply, lalu kita klik standard join, plusnya itu kita klik, kita pilih cylindrical yang pertama, klik kanan, lalu kita pilih properties, maka muncul DOF2T dan DOF1R. Di sini ada berbagai macam jenis yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Pada video ini untuk ragum kita gunakan DOF2T dengan edit impose motion. Kita pilih klik, lalu kita enable impose motion, kita pilih position. Dengan value ada dua jenis, kontras dan input. Kita pilih yang input grabber. Nah, di sini gunanya untuk menentukan gerakan terhadap beberapa detik akan dimulai dengan menggunakan poin-poin animasi start dan ending point. Untuk startnya kita tentukan 0 poin dari detik, Y1 nya itu 0 mm akan kita ganti menjadi 163. 163 ini menyesuaikan dengan panjang dari tuas ulir kita yang gunakan ya teman-teman. Dan ending pointnya kita gunakan saja 5 detik, jangan terlalu lama. Untuk ending point dari poin kedua, kita pilih saja 18 mili agar tidak menabrak ujung dari movable jaw. Setelah itu kita tambahkan add point yang tadi, kita ubah ending pointnya 10 detik, yang sebelumnya 5 detik, kita kembalikan lagi menjadi 163 mm agar dia kembali ke posisi awal pada start point yang pertama kali. Kita klik OK. Klik OK. Lalu kita ubah menjadi 10 detik untuk animasi pergerakannya dan kita coba klik play. Yap, dan bisa kita gunakan ragum dengan gerakan screw maju dan mundur sesuai dengan aturan pada constraint yang kita lakukan, teman-teman. Bisa kita lihat di sini gerakannya sangat presisi dan sesuai dengan keinginan yang akan kita tentukan, karena selama constraint kita tidak melakukan kesalahan dan pada saat kita melakukan constraint kita melakukannya dengan teliti dan benar. Itulah pentingnya melakukan constraint di dynamic simulation nantinya. Kita perhatikan apakah dia menabrak dan tidak menabrak sama sekali ya teman-teman. Kita finish dynamic simulation. Sekarang kita akan menghubungkan part yang akan kita constraint pada ragum dengan menguncinya secara nyata menggunakan design board connection. Langsung kita klik, kita pilih start point dari awal dengan concentric, kita pilih klik pertama, lalu yang kedua untuk selular kita pastikan di tengah ball connection, dan untuk termination kita pastikan ujung dari mur itu diletakkan pada bagian belakang ragum. Kita klik,
Lalu kita klik Add Fastener. Di sinilah kita akan memilih baut yang akan kita gunakan pada ragum ini. Nah, di sini ada banyak kali pilihan, ada ISO, ada NC sesuai kebutuhan kita yang akan kita buat. Kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul, kita pilih ISO 4162, lalu untuk cincinnya kita klik lagi Add Fastener. Kita tunggu saja, kita pilih yang paling awal 7089, kita pilih murnya dengan klik Add Fastener lagi, dan pastikan dia menyesuaikan kebutuhan ukuran kita. Di sini kita pilih yang 4033 agar ujung dari itu otomatis terkunci dari belakang pada ragum. Sudah, kita lanjutkan yang keduanya. Kita pilih lakukan hal yang sama seperti sebelumnya saat kita melakukan bolt connection. Kita pilih terminationnya, lalu kita klik Add Fastener. Kita pilih ISO 4162 seperti sebelumnya. Lalu kita pilih cincinnya itu sama seperti sebelumnya 7089. Kita pilih untuk murnya yaitu 4333. Apply. Lakukan hal yang sama juga pada bagian pengunci tuas ragumnya. Di sini kita pilih baut yang berbeda agar ujungnya itu mengunci pada movable jaw-nya supaya tidak mentok, tidak menggunakan mur ya untuk bagian ini. Kita pilih yang pengunci 4762. Kita tentukan batasnya itu di ujung dari part yang kita buat. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk bagian bolt connection satunya. Kita klik Add Fastener. Kita pilih 4762 juga, dan tidak lupa untuk membataskan ujung dari connection itu pada bagian belakang tuas ragum saja. Nah, seperti ini. Klik play. Jika sudah semua, kita cek lagi di environment dynamic simulation. Kita coba play untuk memastikan. Jika sudah tertarik juga, maka sudah selesai untuk melakukan bolt connection desain pada ragum. Jika sudah, kita finish. Nah, di sini telah selesai video dari tutorial untuk melakukan pembuatan assembly pada ragum menggunakan dynamic simulation untuk animasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian mengerti dan dapat mempelajari video dari pembelajaran ini sehingga menambah wawasan kalian dan pengalaman belajar kalian. Terima kasih.